tahun 2017 akan menjadi tahunnya Via Valen. Melejit sebagai pedangdut yang dikenal lewat tembang berbahasa Jawa, Via Valen juga mampu mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tak hanya dirinya sendiri, namun seluruh keluarganya. Ya, bersama ketujuh anggota keluarganya, Via menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya akhir November kemarin. Selain meretas perjalanan spiritual di Baitullah, Via Valen juga mengalirkan kisah di mana adiknya kerap kehilangan sandal selama di sana. Lalu seperti apa cerita Via Valen sekembalinya dari ibadah umroh? Kedua kalinya sandal hilang. Ikhlaskan saja. Kalau yang sendalnya hilang itu sendalnya adiknya Via yang hilang. Jadi ceritanya ya pas ini terlalu lama di dalam masjid. Kemarin-kemarin nggak ada yang hilang sama sekali, tapi karena pas yang hilang itu kita kelamaan di masjid, akhirnya sendalnya udah dibawa orang dulu. Terus akhirnya kita ke mall beli sendal baru. Diajak beribadah umroh bersama tentu sudah sangat membahagiakan bagi keluarga. Tapi keinginan Via Valen untuk menyenangkan kedua orang tua dan saudaranya tak berhenti sampai di situ saja. Lalu benarkah perjalanan mereka ke Turki selesai ibadah umroh dipersiapkan Via Valen tanpa sepengetahuan keluarganya atau sebagai kejutan? Pemirsa, sekarang Via udah ada di dalam Museum Hagia Sophia. Jadi sebelum jadi museum, ini adalah sebuah masjid. Dan sebelum jadi sebuah masjid, ini adalah tempat beribadah orang Kristen, atau ini adalah gereja terbesar di Istanbul, Turki. Dan sekarang sudah jadi museum seperti ini. Subhanallah, keren banget. Nah pemirsa, jadi ini adalah kawasan dari Masjid Biru. Nah, Masjid Biru ini adalah salah satu ikon di Istanbul, Turki. Jadi siapapun wisatawan yang mau datang ke Turki sama pemandu wisata pasti diajak ke sini. Kalau belum ke Masjid Biru, berarti belum ke Istanbul, Turki. Enak banget di sini suasananya. Di sini panas, ada matahari, tapi juga dingin. Suasananya dingin, hawanya dingin, dan orang-orangnya asik-asik semuanya. Pokoknya enak di sini. Awalnya nggak direncanain karena ngerasa duitnya cukup, Mbak. Via nanya kan, maksudnya gini, kapan lagi gitu loh, maksudnya emang ada paketan-paketan gitu kan, biasanya umroh plus Dubai, umroh plus Turki, terus umroh plus mana lagi gitu kan. Terus Vianya, iya ya, mumpung sekalian bisa keluar negeri sama keluarga lengkap lagi, apa nggak sekalian aja gitu. Terus akhirnya ya udah sekalian aja deh gitu, surprise aja gitu. Takutnya kalau Via mungkin kan bisa mengendalikan keinginan untuk yang nggak harus menggebu-gebu kepengen mikir ke Turkinya, karena emang Via kan dari awal emang niatnya ibadah gitu kan. Jadi Via bisa nggak mikirin Turkinya waktu di sana, waktu di Tanah Suci. Tapi kalau adik-adiknya Via kan belum tentu bisa gitu loh, Mbak. Jadi Via nyembunyiin itu, Via nggak ngomong. Loh, gitu. Loh, ini nang Turki ta, Mbak? Jadi gini. Iya, cuman Via kan udah ngomong bawa bajunya sekian. Mereka kan nggak tahu, taunya pokoknya di sini 14 hari, nggak tahu kalau sekalian sama ke Turki, nggak tahu. Tahu-tahu loh, terus aku yang bilang beli jaket tebel karena emang hawanya dingin. Buat dek mana? Iya, dek kono itu adem soalnya. Aku bilang masih di Mekah sama Dina tuh dingin gitu. Ya udah persiapan semua kok, semua saya yang rencanain. Dan selama perjalanan umroh, Via Valen menjelma jadi wanita yang jauh berbeda. Hampir 2 pekan tak menjalani kebiasaan sebagai biduan, Via Valen dibanjiri pujian netizen tentang hijab yang selalu dikenakannya. Lalu apa kata Via Valen? Mengapa Via kembali melepas hijab setiba di Indonesia? Dibilang cantik saat berhijab ya seneng banget, karena emang apa ya? Ya kepengenan buat berhijab sih ada, cuman emang belum aja sih Via. Kalau dibilang belum siap untuk berhijab emang nggak boleh ya Mbak ya, karena semua perempuan muslim kan emang berhijab itu kewajibannya sebenarnya. Jadi kalau misal dibilang nggak siap, ya siap nggak siap, orang muslim kan emang harus pakai hijab gitu loh. Tapi Vianya tuh
ngerasanya ya mungkin emang belum saatnya aja Via berhijab gitu. Via mohon doanya aja. Kemampuan bernyanyi Via Valen tak muncul tiba-tiba. Meski garis hidup mengantarkannya sebagai pedangdut, tapi ternyata perjalanan karir Via Valen banyak diinspirasi oleh sosok Agnes Monica. Memiliki koleksi kaset, majalah, hingga mengikuti gaya sang idola, Via Valen juga menyimpan cerita tentang pertemuan pertamanya dengan Agnes yang membuatnya menitikkan air mata. Jadi Via tuh punya koleksi kasetnya dia, majalah-majalah yang ada dianya, terus sinetron-sinetronnya Via nonton semua, fashionnya Via ngikutin dia. Via ikutan pemilihan gadis-gadis sampul kayak gitu lah Mbak. Terus di situ tuh waktu Via lagi latihan koreo dan mau tampil kan besoknya, lagi latihan koreo sama catwalk di Senayan kalau nggak salah, dan di situ tuh ada Agnes Monica lagi latihan Mbak, ya Allah. Jadi pas lagi Via-nya latihan, terus tiba-tiba tuh papa tuh ngasih tahu, ya ono Agnes ya nang kene. Hah? Mosok aku bilang gitu. Iyo Agnes latihan nang kene. Nang di pa. Jadi lagi latihan tuh aku langsung lari Mbak. Aku ninggalin latihan itu, aku lari ke ruangannya dia. Terus aku yang ngintipin pintunya dia, aku ngintip. Ya Allah Agnes Monica beneran kayak gitu, terus nangis. Ketemu Mbak akhirnya Mbak foto. Harusnya tahu orang Via nangis kok, nungguin dia sampai kelar gitu loh. Enggak. Orang-orangnya dia yang lihat, makanya Via boleh masuk. Dan tak mungkin untukku untuk gapai cintamu, walau rasa di hati ingin memilikimu. Sosok Agnes Mo yang diidolakan Via Valen nyatanya tak hanya menjadi idola di negeri sendiri. Agnes Mo yang telah menancapkan nama dan diapresiasi di kancah internasional, bahkan baru-baru ini memenangkan kategori Best Asian Artist Indonesia dalam sebuah ajang internasional yang digelar di Vietnam. Penampilan Agnes yang selalu menghipnotis penonton akan kembali tersuguh di malam puncak Bright Awards 2017 yang akan disiarkan langsung oleh RCTI pukul 9:30 malam nanti. Sebuah ajang apresiasi tahunan bagi insan pariwara negeri ini. Tak hanya Agnes Mo sebagai bintang tamu, tapi juga dimeriahkan oleh Raffi dan Gracia Indri sebagai host, juga Bunga Citra Lestari, Afgan dan Fatin Sidkia, juga artis-artis lainnya. Gue lihat ya sekarang iklan zaman sekarang ya udah canggih-canggih lah, udah pinter-pinter konten. Karena menurut saya iklan itu bikinnya lumayan susah ya. Karena dipatokin cuman beberapa second, pesannya harus sampai, barangnya itu tuh harus sampai ke yang lihat gitu. Jangan lupa saksikan untuk malam puncak Bright Awards malam ini hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan film Krisya mulai besok 7 Desember hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Horas, panggilan. Gabi, ganteng bener. Wush, ganteng. Kamu udah takdir loh bang, tengok tahu bang. Apa kerjamu? SPG bang, super paling ganteng. Lagu apa kau lain? Lagu barat bisa juga. Lagu siapa ibarat? Weli. Weli siapa? Timur ke barat. Itu. Naon itu naon. Banyak gelut kain. Udah mulai emosi tadi kau bikin aku. Halo bang.